Ayo ngaku, siapa di antara kalian yang udah bosan ngeliatin video tentang mobil listrik dari China? Ngaku. Sama, kita juga dikit-dikit ini itu mobil listrik China, mobil listrik China ini itu, merek baru itu baru, semuanya ada. Tapi apa boleh buat? Adanya begitu. Dan biar makin bosan, nih ada satu lagi. Ini adalah Maxus Miva 7, mobil listrik berbentuk MPV boxy 3 baris. Ya, jadi basicnya dulu ya. Kalau kalian penasaran, ini adalah sebuah MPV boxy 3 baris yang ukurannya itu kurang lebih kalau saya panjangnya ya, panjangnya setara Alphard generasi kemarin, tapi wheelbase yang kurang lebih mirip sama Alphard yang baru. Lebarnya lebih lebar daripada Alphard yang baru dan dia full listrik. Jadi kalau misalnya kalian mencari sebuah MPV elektrik, bisa jadi ini dalam pilihan kalian. Tapi pertama-tama desainnya dulu deh, seperti sebuah MPV boxy dari China yang desainnya kotak dan nggak banyak tarikan garisnya aneh-aneh. Bahkan LED barnya aja sebenarnya bukan LED bar, tapi dia cuma ada lampu di bagian kanan sama kirinya. Padahal di luar negeri di sini tuh nyala, tapi buat kita itu di spec down, jadi bagian tengah ini nggak nyala. Dan mau bicara bagian tengah, dia ada versi bensinnya namanya Maxus G90. Oh, itu ada grillnya, yang ini nggak ada karena dia versi elektrik. Dan di bagian depan kita bisa lihat ada kamera buat ada, terus di bawah juga ada sensor, dan ada kamera lagi buat kamera 360-nya. Nah, lampu ini selain buat DRL, dia juga lampu sen, dan lampu utamanya itu LED-nya ada di sini. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian penasaran, harga mobil ini sekitar 788 juta rupiah on the road. Nah, jadi kalau dibayangin kira-kira selisih 100 juta lah daripada MPV boxy Jepang, Foxy, Serena gitu-gitu. Ini sedikit lebih mahal 100 jutaan. Nah, kalau bicara baterai, dia pakai baterai LFP dengan kapasitas sekitar 90 kWh. Bicara jarak, dia bisa kalau WLTP combine itu ya tol dalam kota digabung gitu ya, sekitar 480 km. Tapi kalau WLTP City alias dalam kota aja bisa sekitar 600 km lebih. Ya 650-an lah ya. Jadi kenapa kalau misalnya WLTP City jaraknya lebih panjang? Ya karena kan mobil listrik itu paling irit kalau dipakai pelan-pelan dalam kota. Makin irit, makin jauh jarak jangkauan baterainya. Nah, kalau bicara casannya dia ada di sini dan dia jenisnya udah CS Type 2. Jadi udah standar ikutin casan yang ada di Indonesia. Kalau bicara fast charging, dia bisa dari 30% ke 80% dalam waktu 30 menit aja. Dayanya sekitar 130 kW untuk chargingnya. Nah, tapi kalau kita pakai wallboxnya 11 kW, dari kosong sampai penuh kira-kira 8,5 jam. Sekarang dari sampingnya, lihat dia pakai pelek yang udah mode aerodinamis, tapi ini cuma cover ya, jadi bisa dicopot, tapi kayaknya nyopotnya nggak segampang katakanlah ID Buzz gitu ya. Kayaknya ada baut atau mungkin kita harus buka apa dulu biar bisa dicopot. Nah, dia peleknya 18 inci dan pakai ban Continental Eco Contact 225 55 R18. Dan ini dia emang lagi ngecas ya, makanya ada colokan kayak gini. Terus di bagian sini, kalau di luar negeri, kita suspek dia ada kamera entah buat autopilotnya atau buat security-nya gitu-gitu. Tapi buat kita ini nggak ada kameranya. Nah, kalau soal kamera, dia ada di sini buat kamera 360 derajatnya. Dan seperti sebuah MPV boxy yang kelasnya udah di atas rata-rata, pastinya dia udah pakai door handle yang modelnya kayak pop up gitu ya. Jadi kalau misalnya unlock dia nongol kayak gini, tapi kalau misalnya lock nanti dia flush sama kabinnya. Kalian juga udah lihat dia pakai power sliding door. Jadi kalau pengen buka sama tutup ke belakang tinggal tekan tombol aja. Nah, sekarang kita mau jalan ke bagian belakang ya, dan lihat ini mobil emang panjang banget ya. Jadi dibanding kayak misalnya Foxy Serena yang tadi gue bilang, ini emang lebih panjang lagi. Tadi kita bilang panjang kayak Alphard lama, lebih lebar daripada Alphard baru, tapi wheelbase-nya jarak udah depan ke belakang itu hampir sama kayak Alphard yang baru. Nah, bagian belakangnya relatif simple. Ya,
keseluruhan mobil juga sederhana sih, nggak banyak tarikan garis neko-neko. Dan lampu remnya model yang tinggi di pilar D gitu ya, kayak beberapa mobil yang desainnya sama kayak gini. Dan dia punya desain lampu rem ketiga itu cukup unik. Wipernya di sini, terus ada logo Maxus. Dan kalau misalnya kalian penasaran, siapa sih prinsipalnya Maxus di Cina ya? Ini dia, SAIC Motor. Ya, merek yang sama atau prinsipal yang sama dengan Wuling, Baojun, sama MG. Ya, jadi kalau misalnya dibilang ini saudaranya Wuling, saudaranya MG, kalian tidak keliru. Dan pastinya buat mobil kayak gini udah power tailgate. Yuk, yuk, yuk. Kalau misalnya semua jok yang kita pakai, bagasinya sebenarnya standar ya. Lantainya agak sedikit tinggi kalau misalnya kita ukur pakai kaki, tapi kalau misalnya pengen ngangkut barang, ya masih moderat lah efeknya. Tapi kalau misalnya kita pengen ngelipet jok belakang, dia nggak rata lantai ya. Jadi masih kayak gini biasa. Tapi kendala kalau kita pengen naikin joknya adalah jok baris ketiganya berat. Nih, agak berat dikit. Tapi benefitnya, dia bisa rebahan sampai rebahan banget nih. Bisa sampai segini rebah. Jadi kalau penumpang baris ketiga pengen rebahan relax gitu ya, di sini bisa. Coba kita lihat di balik lantainya ada apa. Kita buka di sini. Oh, kayaknya dia nggak bisa dibuka. Tapi di sini ada. Nah, di sini baru ada kayak cairan penambal ban dan pompa ban, pompa elektrik ya. Oke, masuk ke dalam Maxus Miva 7. Kalau ngelihat ya seperti mobil-mobil listrik pada umumnya, layar gede 2 biji di bagian sini. Dan kalau di China, di rumah asalnya harusnya ada layar buat penumpang, buat nonton film segala macam, atau mungkin buat browsing online store gitu ya. Tapi di sini nggak ada. Dan kalau bahan-bahan ya di sini sebenarnya plastik, tapi nggak tipis-tipis amat. Di sini juga, nah di sini kayaknya ada colokan buat head up display, tapi lagi-lagi kita nggak dapet. Spion udah auto dimming. Dan kalau bicara bahan-bahan build quality secara umum, sebenarnya dia masuk yang taraf bisa diterima. Jadi anggaplah ini kayak build quality dan bahan-bahan kayak Wuling Cortez gitu ya. Ya oke. Nah ini di sini ada bahan kulit yang empuk, jahit-jahitan yang bagus. Dan untuk setirnya dia tilt dan teleskopiknya ini manual. Cukup langka buat mobil China yang udah berani main kelas premium. Karena biasanya mereka kalau ngatur setir udah di touchscreen. Untung ini masih manual ya. Dan sama kayak beberapa mobil Tiongkok lainnya atau mobil China lainnya, persnelernya ada di sebelah kanan sini. Jadi PRN ini di sebelah kanan. Dan sennya termasuk buat lampu-lampunya, wipernya maksud kita ya, dia ada di sebelah kiri sini. Nah, buat tombol-tombol dia ada ADAS ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Jadi kamera, radar itu membantu untuk ADAS-nya ada di sebelah kiri sini. Yang sebelah kanan ini buat telepon dan multimedianya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tengah sini. Dia ada beberapa tombol, mungkin bukan tombol ya, touch panel untuk beberapa fungsi. Di sebelah kiri kanan yang paling luar ini buat power sliding door kiri dan kanan. Nah, di sini adalah buat mengatur AC-nya nyala dan matiin. Sebenarnya mobil ini punya banyak pengaturan AC di layar sentuh, tapi untungnya beberapa dipisah, kayak misalnya buat nyala dan matiin AC-nya. Tapi sayangnya buat temperatur kita harus ke menu sini. Nah, kalau kita mundur ke sini ada dua pad yang kayaknya buat wireless charging gitu ya. Sebenarnya iya, tapi yang sebelah kiri doang. Yang sebelah kanan cuma pad buat naruh barang aja. Cuma itulah tadi kenapa kita bilang build quality-nya agak-agak mirip Wuling Cortez. Ya, masih harus terima. Kenapa? Karena mudah banget hilang kayak beginiannya. Ini kalau misalnya nemu di toko online bilang gue ya. Nggak, bukan gue yang ngambil. Terus di sini ada cup holder, tapi dia cup holder biasa ya, tidak chill, tidak heated gitu ya. Jadi cuma buat naruh minuman pada umumnya. Dan kita ada center console box yang nggak dalam-dalam amat, lo paling cuma kayak sampai pergelangan tangan gue aja. Tapi itu ada alasannya kenapa, nanti kita jelasin pas di jok belakang. Duduknya lumayan ergonomis ya. Buat pengaturan joknya pasti udah elektrik, depan semuanya kanan kiri. Dan gue tidak melihat ada memory seat, tapi udah cukup lah buat mobil di kelas ini. Desain speakernya bagus dan dia punya driver monitoring system. Jadi ada kamera di bagian pilar A yang membaca ekspresi wajah kita. Terutama kalau misalnya kita udah hilang fokus, meleng, ngantuk, dia bakal nyaranin kita buat istirahat. Dan ada fitur unik di sistem DMS atau driver monitoring systemnya. Jadi kamera ini bisa ngedetek behavior atau kebiasaan driver yang suka ngerokok. Jadi dia bakal ngasih kayak notifikasi dan pop up sebagian kaca atap nih, atap kacanya dia punya panoramic sunroof gede banget dan jendelanya juga dibuka dikit. Jadi ini
MPV yang bagus, dia ramah keluarga, ramah anak karena tidak boleh merokok ya. Nah, sekarang kita bahas layar tengah. Jadi selain dari DMS tadi, terus juga AC-nya di sini, hampir semua kendali itu ada di sini. Contoh, pengendalian joknya. Nah, di menu jok ini baru kita ketemu sama memori seatnya. Jadi kita lihat nggak ada tombol memori seat, ternyata ada tapi di layar tengah. Dan ternyata dia juga punya heated dan ventilated seat. Jadi jok depan itu bisa diademin dan didinginin. Ya nyaman sih ya, tapi dia belum ada fitur pijat sejauh kita ngelihat ya. Dan sekarang kita lihat lagi di bagian vehicle, dia ada buat ngatur spion, tapi ini nggak terlalu penting ya. Nah, di driving assist dia punya ADAS yang lumayan lengkap. Jadi adaptive cruise control, rem otomatis, lane keep assist, lane following assist gitu-gitu. Dia ada, jadi udah cukup bagus ya. Dan gak cuma itu, ada beberapa yang kita temuin di sini. Dia adalah kita kalau pengen ngatur kayak mode berkendara, dia ada kayak normal, eco, sport gitu-gitu. Kita juga bisa ngatur setirnya mau seberat apa atau seringan apa, dan feeling pada remnya juga mau kayak gimana, standar atau sport. Jadi ya gitulah. Bahkan mau tinggal lepas rem tangan aja ada di layar. Ada. Dan buat ngatur lampunya itu pun di layar. Jadi kita udah cek bagian kanan, nggak ada tombol buat matiin lampu, lampu kecil, lampu gede gitu-gitu. Nggak ada, semuanya dari sini. Bahkan kalau pengen buka bagasi, sebenarnya untungnya buat buka bagasi ada tombol di pintu, jadi bisa tekan. Tapi kalau pengen dari layar, itu juga bisa. Malah ada satu fungsi yang cukup unik adalah kita bisa atur bagasi itu mau kebukanya segimana. Mau kebuka separuh bisa, seperempat bisa, sepertiga bisa. Entah apa tujuannya, tapi ya fitur itu dimungkinkan di Maxus Miva 7 ini. Dan kita juga bisa akses kamera 360-nya pakai icon 360 yang ada di sini. Tapi sejauh kita lihat settingannya ya, dia nggak ada kayak buat nampilin mobilnya secara 3 dimensi, dan resolusinya juga jujur buat sebuah mobil yang harganya 700 up bahkan mendekati 800, ini agak sedikit kurang. Nah, lanjut lagi, ini adalah satu dari sekian banyak mobil listrik yang nggak pakai tombol start stop. Jadi kita bawa kuncinya, injak rem, masuk gigi maju, dan tinggal jalan. Jadi kalau pengen matiin mobil ini, selain kita tinggal keluar kunci dan mobil otomatis mati, ada juga menu di bagian sini, di bagian kontrol, power off. Ini cara buat kita matiin kendaraannya secara manual. Selain dari itu bisa dibilang cukup standar ya. Dia ada Apple CarPlay, ada Android Auto, radio, musik segala macam, buat ngatur display segala macam, semuanya ada. Dan ada mode screen cleaning buat bersihin layarnya. Jadi kan kalau misalnya layar sentuh kayak gini kan ada sidik jari segala macam. Kita bisa aktifin mode screen cleaning buat bersihin bagian layarnya. Ada hill descent control, speed limit segala macam. Ya kalau feature kita bisa expect dari beberapa pabrikan mobil Tiongkok, mereka pasti nggak terlalu pelit soal feature. Cuma ada hal yang gue agak sayangkan di mobil ini. Lacinya cetek, nyaris tidak berguna. Dan kantong di pintunya juga sebenarnya agak kecil buat mobil kayak begini. Tapi satu hal yang lumayan kita apresiasi adalah adanya panoramic sunroof yang beneran gede dan bisa dibukanya tuh, wah. Ayo buka lagi, buka lagi. Beneran gede ya. Oke, jadi kalau bagian depan si Miva 7 ini lumayan. Jadi banyak hal-hal yang menarik, tapi build quality ya oke. Tapi ada beberapa hal kunci kayak kepraktisan dan beberapa gimmick yang harusnya bisa dikasih lebih lagi. Apalagi untuk mobil yang harganya bisa dibilang sudah mendekati 800 jutaan. Ke belakang. Sekarang kita mau masuk ke baris keduanya. Tapi mungkin ya buat kalian yang pengen beliin ini buat orang tua atau mertua atau kakek nenek gitu ya. Ini dia punya lantai yang agak tinggi karena baterainya di bawah sini semua. Jadi kalau misalnya pengen ngantar orang tua atau mertua gitu ke kondangan, kalau misalnya mereka pakai kain atau misalnya sarung atau misalnya pakai kebaya gitu ya, mungkin agak sedikit effort. Untungnya masih agak digampangin dengan grab handle di sebelah sini. Jadi bisa pegangan dan ada cantelan buat gantungin baju, kemeja, jas gitu-gitu ya. Kita bisa masuk. Dan kalau pengen nutup bisa di pintunya ada tuas atau tombol di sini. Nah, sekarang kalau bicara ruang, MPV box sih mau nanya apa lagi? Tinggi gue 178, ruang kepala sangat bagus dan ruang kaki juga sangat bagus. Dan karena ini dia joknya bisa digeser-geser ya, tapi masih manual ya. Kita bisa dapat ruang kaki yang lega banget. Jadi kakinya juga nggak dingklik-dingklik amat ya kalau misalnya kita tarik kaki kita. Tapi kalau pengen selonjorin masih lumayan. Dan buat maju mundur dia masih manual dan rebah tegaknya pun masih manual. Tapi untungnya kata jok yang lebar ini berasa kayak mungkin bukan captain seat lagi, jadi semi-semi pilot seat. Dan ada armrest yang tingginya bisa diatur-atur.
Nah, di sini kita dapat apa aja? Masih dapat atap kaca nyambung sama depan, dan di tengah sini ada cup holder 2 biji, tapi lagi-lagi nggak heated, nggak cooled juga ya. Dan dapat kontrol AC buat penumpang baris kedua di sini. Tapi penumpang baris kedua nggak dapat jok heated sama ventilated. Agak sedikit sayang. Terus jok belakangnya ini dua-duanya udah ISOFIX. Jadi kalau pengen nempelin booster seat buat anak kecil gitu ya, bisa banget di sini. Dan tadi kan gue bilang kenapa laci depan yang tengah itu agak cetek, karena ada laci juga buat penumpang belakang. Jadi kalau pengen naruh barang-barang kayak misalnya dompet atau mungkin peralatan tata rias gitu ya, bisa di sini. Tapi sayangnya, lihat deh, agak sedikit goyang-goyang. Terus kalau misalnya kita bawa gadget gitu ya, pengen ngecas, ada 2 colokan port USB-C di sebelah sini. Jadi 2 penumpang ini nggak bakalan rebutan. Gue pengen ngecas, gue juga pengen gitu. Nggak ada. Kantong juga ada di sebelah sini, tapi sayangnya mobil ini kurang paripurna tanpa kehadiran blind untuk pintu geser atau jendela di bagian sini. Karena beberapa mobil yang MPV boxy dari negara lain gitu ya, bisa ngasih blind di sini. Tapi sayangnya si Miva 7 ini belum buat spek Indonesia. Sekarang kita mau geser ke bangku paling belakang, dan mungkin bisa dari luar juga, tapi karena di sini gangnya cukup lebar, kita bisa masuk dari sini aja. Sekarang kita lihat bangku yang paling belakangnya. Yuk masuk. Oke. Ya, jadi kalau di baris tengah sebenarnya masih lumayan enak, tapi kalau di baris ini mulai berasa agak sedikit kompromi. Kenapa? Dilihat. Duduknya agak sedikit jongkok karena lantainya jadi agak meninggi di bagian sini. Jadi mungkin kayak jok teatrikal gitu ya kalau di beberapa mobil lain, tapi baik lagi karena baterai, lantai tinggi, kaki naik. Ya nggak senyaman di tengah, tapi what do you expect? Biasanya kan baris ketiga gini ya. Oke? Tapi kalau ruang kepala masih lumayan oke. Dan ingat, ini bisa direbahin sampai belakang banget. Tapi kalau space tergantung kebaikan penumpang depan kayak gimana, tengah kayak gimana, dan belakang kayak gimana. Plus bagasi mau bawa berapa banyak. Di sini kita masih dapat ventilasi AC, jadi di plafon gitu ya. Tapi kita nggak dapat atap kacanya. Atap kaca tuh berhenti sampai baris kedua aja. Terus kalau pengen ngecas, ada port USB di masing-masing jok sebelah kiri sama jok sebelah kanan. Dan dia Type A ya, bukan Type C kayak di depan tadi. Dan salah satu hal yang menarik adalah dia tuh punya kayak dalam tanda kutip temboknya itu tipis, karena konstruksi suspensinya itu agak kerucut di bagian atas, jadi masih ada space buat ngasih ruang ke penumpang di paling belakang. Jadi kenapa bisa begini? Karena desain suspensi yang bagian topnya itu kerucut, jadi di sini bisa ngasih space lebih. Oh jadi bangku belakang ya nggak banyak yang bisa ceritain ya. Ada 3 headrest, nggak ada armrest, cup holder ada di masing-masing ya. Memang paling enak di baris kedua aja. Baris ketiga masih lumayan nyaman, tapi nggak seenak baris kedua. Ya, jadi gimana kata-kata hari ini buat si Miva 7 ini? Well, sebenarnya kalau kita pengen sebuah MPV boxy dengan pintu geser bertenaga listrik murni, ya pilihannya salah satunya ini. Tapi kalau misalnya kita lihat tampilannya luarnya lumayan keren gitu ya, dalamnya juga keren. Terus dia lega depan, tengah, dan belakangnya, tapi tetap ada sedikit hal yang disayangkan. Misalnya untuk build quality-nya masih ya bisa ditoleransi, tapi belum build quality mobil yang harganya hampir 800 jutaan. Terus buat beberapa gimmick misalnya kayak ergonominya, ergonomi bukan gimmick ya karena ergonomi itu penting. Ada beberapa hal di mana dia masih belum sematang mobil-mobil MPV boxy lainnya. Bahkan untuk kepraktisan dia masih kalah praktis daripada beberapa mobil sekelasnya atau seharganya. Padahal ini mobil punya potensi yang lumayan bagus gitu ya, karena jarak tempuhnya lumayan, apalagi kalau WLTP dalam kota gitu ya. Dan dia punya tenaga dan torsi yang cukup memadai buat sebuah boxy MPV. Tapi kalau misalnya kalian adalah pemilik perusahaan gitu ya, kalian talent agent gitu lagi pengen cari mobil buat nganter artis-artis, atau mungkin kalian kantor lagi pengen cari jemputan VIP buat bos, direksi gitu-gitu yang running cost-nya rendah karena listrik, ini merupakan salah satu pilihan yang sangat menarik. Tapi baik lagi, apakah dia bisa bersaing di pasar MPV boxy di Indonesia? Kita lihat aja, kasih dia waktu. Oke, segitu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.